Dan untuk MVP by Axe kita di match kedua game yang pertama tadi. Ini dia MVP by Axe yang dimana didapatkan oleh Esmeralda seharusnya. Dan yes, itu adalah Esmeralda dengan 702 dimainkan oleh Boots. Gak pernah offside, gak pernah salah posisi juga. Bloody Wings, ada Warrior Boots, ada Holy Crystal, Enchanted Talisman, ada Brute Force juga bersama dengan Calamity Reaper. Jadi benar-benar di sini damage dari Esmeralda udah besar ya, apalagi masuk ke late game dengan adanya Wings yang sudah dibeli oleh dia juga. Ini membuat Stardust dance-nya begitu sakit, belum lagi Frostmourne Shield-nya yang bisa nebein apapun juga. Dan kayak di combo lah, adanya rotation, diversion itu membuat hero-hero melee yang masuk dari para pemain Bigetron Alpha sulit. Karena kalau kita lihat ya, Yi Sun-shin, ada Ruby, juga ada Baxia ketika mereka sudah ada di tengah-tengah dari rotation. Dengan ada satu buah dispersion, itu membuat 3 atau mungkin 2 hero yang berada di sana langsung terkena mini stun, tertarik ke bagian tengah dari rotation. Membuat usaha mereka untuk grouping kembali harus dilakukan. Jadi agak berat sih buat team fight-nya. Meskipun punya Last Insanity. Last Insanity dari Rainbow di sini memang bertugas ya untuk memisahkan pemain-pemain dari Onyx. Jadi mereka gak terkonsentrasi di satu titik aja. Mereka harus split out dengan adanya range dari Last Insanity. Tapi tadi kurang begitu efisien. Kita melihat bahwa gak ada point kill sama sekali yang berhasil untuk didapatkan oleh Rainbow. Tapi ya itu masih di game yang pertama. Game kedua pasti lebih sengit lagi. Tapi kita akan melihat dulu untuk highlight by Mandiri kita di game yang pertama. Oke, dan untuk highlight kita melihat bahwa adanya Sans ya. Sans di sini dia sebagai role-nya adalah jungler dan dia benar-benar memberikan pressure. Kalian bisa mungkin lihat dari arah minimapnya bahwa jungle-nya sudah berhasil untuk di-secure terlebih dahulu oleh Sans. Jadi 2 buff-nya sudah diamankan dulu sebelum dia masuk dan bisa untuk mendapatkan point kill juga kepada si Rainbow yang tadi berada di sana. Dan setelah itu kayak ini adalah pertukaran yang terjadi sih. Jadi dari Bigetron Alpha memang mereka sangat-sangat fokus untuk mengambil gold buff yang ada di atas ya. Bukan gold buffnya tapi lebih ke arah turret goldnya. Untuk bisa menyamakan equal dari goldnya dia. Dan duel secara terus-menerus memang selalu terjadi. Apalagi di arah dari blue buff, red buff. Dan Yi Sun-shin-nya dari seorang Yi Sun-shin-nya masih bisa untuk bertahan tadi di sana. Tapi terlepas daripada itu memang kayak Hellcurt ini hero yang sangat-sangat kuat sekali. Terutama untuk di early phase-nya. Tapi ada minusnya. Minusnya ketika Retribution dipakai oleh Hellcurt. Dia gak punya Petrify. Yang dimana kita tahu dengan adanya Petrify diduetkan dengan Deadly Stinger itu pasti kena. Tapi karena gak ada Petrify, karena ada menggunakan Retribution. Jadi kayak Shadow Transition. Kalau dia mau pakai Deadly Stinger itu harus sedikit ekstra berhati-hati ya. Karena kalau sampai meleset bisa jadi game changer juga. So, masuk mungkin lebih lama lagi ya, lebih dalam lagi ke dalam in-game-nya. Masuk ke late game, ini Esmeraldanya udah kayak tidak terhentikan bahkan sampai dapetin mega kill. Nah, dan ini adalah momen dimana Sans-nya dikejar. Sans sudah ada di bagian belakang, sedangkan teman-teman yang lain di sini mereka sudah meng-cut pergerakan dari Bigetron Alpha. Jadi sulit untuk Bigetron Alpha ketika mereka mencoba untuk keluar. Jadi gak ada jalan lagi dan Sans kembali begitu tahu dia sudah tidak dikejar. Dia kembali join, dia kembali melakukan regroup dan ya, ketika semuanya sudah dipatahkan oleh Onyx Esports, mereka tinggal langsung masuk ke arah dari base milik Bigetron Alpha. Dan mereka berhasil untuk memenangkan game pertama tadi. Dan memang dari antar gamenya sekarang ya, ini sudah mulai lumayan alot-alot. Kita melihat di early gamenya agak cepat masuk ke mid game. Sudah mulai pelan ya, sudah mulai pelan karena sudah mulai kayak dapetin momentum. Terutama ketika first turret udah pecah. Persatu udah pecah untuk dapatin outer yang kedua nih, second turret. Ini agak berat karena mereka harus lebih fokus dan ketika mereka lagi jalan ke sana bisa di ganking dari berbagai macam arah.